بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا يا إخوان. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki keperkasaan dari apa-apa yang mereka sifatkan, dan ucapan selamat kepada para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan oleh yang menyelisihi Rasul. Wa sallama 'alal mursalin, dan mengucapkan keselamatan, salam kepada para Rasul, menunjukkan kebenaran mereka dan kebenaran apa yang mereka bawa dan yang mereka ucapkan. Lisalamati ma qaluhu minan naqsi wal aib, karena keselamatan apa yang mereka ucapkan dari kekurangan dan dari aib. Naam. Qala syarih Al-Allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullah, qauluhu wa lihadza qala, perkataannya walihada qala dan seterusnya, ta'lilun. Ini adalah ta'lil, menyebutkan sebab, illah, lima taqaddama, dari apa yang telah terdahulu, min kauni kalamillahi wa kalami rasulihi akmala sidqan, dari apa yang telah terdahulu berupa firman Allah dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling sempurna kejujurannya, paling sempurna kebenarannya. Wa atamma bayanan wa nushan, dan paling sempurna penjelasannya dan nasihatnya. Wa ab'ada 'anil 'uyubi wal afati min kalami kulli ahad, dan paling jauh dari keaiban, ya, dan al-afat, kekurangan-kekurangan dari perkataan setiap orang. Ya, ini firman Allah dan firman Rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah tidak diragukan. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pada hakikatnya adalah wahyu, sehingga tidak terdapat aib padanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela ucapan orang-orang yang menyelisihi Rasul. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mereka selisihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Apa yang mereka sifatkan itu yang tidak disampaikan dan tidak disebutkan oleh Rasul, sungguh mereka telah menyelisihi Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selamat kepada para mursalin, karena apa yang telah mereka sampaikan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa subhana ismu masdarin minat tasbih. Subhana itu adalah isim masdar dari at-tasbih, sabbaha yusabbihu. Masdarnya tasbihan, isim masdarnya subhana. Alladhi huwa tanzihu wal ib'adu 'anis su, yaitu pensucian dan menjauhkan dari kejahatan dan kejelekan. Wa asluhu minas sabh, asalnya dari as-sabhu, alladhi huwa as-sur'atu wal intilaqu wal ib'ad. Arti dari as-sabh adalah as-sur'ah, cepat, wal intilaq, dan bergegas gitu. Wal ib'ad, dan menjauh, ya, jauh, menjauhkan dari kejahatan, kejelekan, keburukan. Wa minhu farasun sabuh, dan dari kata ini pula dikatakan farasun sabuh, kuda yang sabuh, ya. Dikatakan kuda itu sabuh idza kanat syadidatal adwi, kalau dia cepat langkahnya itu, ya, langkahnya itu kuat dan cepat, maka dinamakan farasun sabuh. Nah, wa idafatur rabbi ilal izzah, dan disandarkannya ar-rabb itu kepada al-izzah. Subhana rabbika rabbil izzah, ya, min idafatil mausufi ila sifati. Ini dari sandaran yang disifatkan diidhafahkan kepada sifatnya. Wa huwa badalun minar rabbi qabla, dan dia sebagai badal dari Rabb sebelumnya. Subhana rabbika rabbil izzati, rabbil izzati badal dari rabbika, ya. Rabb di situ sebagai mausuf dan al-izzah sebagai sifat. Rabb sebagai man'ud dan al-izzah sebagai na'at. Diidhafahkan man'ud itu kepada na'atnya, Rabbil izzah, ya. Pada asalnya apa? Ar-Rabbul Azizu, gitu. Rabb yang maha perkasa. Dan idhafah itu terbagi menjadi dua macam. Ada idhafah al-a'yan, ada pula yang disebut dengan idhafatus sifat. Yang dimaksud dengan idhafatul a'yan yaitu penyandaran, ya, disandarkan kepada sesuatu yang sesuatu ini berdiri sendiri, yang dia berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan yang mudhaf. Nah, dan ini pun para ulama membagi menjadi dua, idhafatul ayan itu. Yang pertama yaitu idhafatu al-khaliq ilal makhluk, menyandarkan al-khaliq, sandarkan kepada makhluk. Misalnya
kita mengatakan apa? Rabbus samawati wal ard. Rabbul arshil azim. Rabb itu al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Diidhafakan kepada apa? Makhluk, as-samawat wal ard, al-arshul azim. Nah ini idhafatul ayan. Kenapa? Karena al-arsh, as-samawat wal ard berdiri sendiri, enggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iya kan? Kecuali dia sebagai makhluk saja. Yang satu khalik, satu makhluk. Nah, yang kedua sebaliknya, idhafatul makhluk ilal khaliq. Penyandaran makhluk disandarkan kepada Allah. Dan itu banyak. Seperti Abdullah, Ibadullah. Apalagi ya ikhwan? Baitullah, Naqatullah. Naam. Paham itu ikhwan? Itu menyandarkan al-makhluk kepada Khaliq. Terpisah. Tidak ada hubungannya antara Ka'bah dengan bait, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bait itu adalah makhluk. Nah, dan terkadang diidhafakan tersebut menunjukkan syaraf yang diidhafakan itu, menunjukkan mulianya yang diidhafakan. Idhafatu tasyrif. Kalau misalnya dikatakan Baitullah, Ka'bah dinamakan Baitullah, menunjukkan mulianya tempat itu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang banyak yang terdapat dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abd, penyebutan yang mulia itu. Nah, ya, ini hubungannya dengan idhafatul ayan. Yang kedua disebut dengan idhafatus sifat. Adapun idhafatus sifat, nah ini adalah penyandaran yang mana sifat tersebut tidak berdiri sendiri. Mesti ada zat yang dia berdiri di atasnya, yang dia tidak terlepas darinya, dari zat tersebut. Nah ini juga terbagi dua. Ada yang idhafatus sifat ilal mausuf, menyandarkan sifat kepada yang disifatkan, ya, sifatnya itu sebagai mudhaf, sedangkan mausufnya sebagai mudhafun ilaih, disandarkan sifat kepada mausufnya. Nah, ini yang banyak. Seperti misalnya apa? Kalamullahi. Kalam min sifatillah. Apalagi ikhwan, yadullah, bal yadahu. Nah, itu apa namanya? Idhafatus sifat ilal mausuf, sandarkan sifat itu pada yang sifatkan. Nah, yang kedua sebaliknya, idhafatul mausuf ila sifatihi, disandarkannya mausuf man'ut kepada sifatnya. Nah, seperti dalam ayat ini, Subhana rabbika rabbil izzati. Ya, Rabb sebagai mausuf, al-izzah sebagai sifat. Nah, maka ikhwani fiddin azakumullah, setiap idhafah tersebut tinggal kita lihat kemana arahnya.
apakah itu idhafatul a'yan atau idhafatul sifat. Ya, jangan sampai kita keliru dalam menempatkan masing-masing dari bentuk idhafah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu yunazzihu nafsahu. Maka dia Allah Subhanahu wa taala itu mensucikan dirinya amma yansibuhu ilaihil musyrikun, dari apa yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrikin min ittikhadhi sahibah wal walad, daripada menjadikan atau mengambil sahibah, mengambil istri, teman perempuan, ya Maha Suci Allah, wal walad, ataukah mengambil anak sehingga dinamakan bapak, waliyadzubillah, subhanallah amma yusyrikun, subhanallah amma yasifun, wa an kulli naqsin wa aibin, dan juga Allah mensucikan dirinya dari setiap kekurangan dan aib. Thumma yusallimu ala rusulihi alaihimus salatu wassalam ba'da dzalik. Kemudian Allah mengucapkan salam kepada para rasulnya alaihimus salatu wassalam setelah itu. Lil isyarati, untuk memberikan isyarah, ila annahu kama yajibu tanzihullahi azza wa jal, bahwa sebagaimana wajib untuk mensucikan Allah azza wa jal, wa ib'aduhu, dan menjauhkannya, an kulli syaibati naqsin wa aibin, menjauhkan dari setiap adanya campuran ataukah noda yang menunjukkan kekurangan ataukah aib. Fayajibu i'tiqadu salamatir rusul, maka kita juga wajib untuk meyakini keselamatan para rasul fi aqwalihim, baik dalam perkataan-perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka, min kulli aibin kadzalika, dari setiap aib demikian. Kita sucikan para rasul, mereka selamat dari perkara ini. Nah, mereka maksum, para nabi dan rasul itu. Apa mana maksum ya akhi Hanafi? Terjaga dari dosa. Jadi para rasul enggak pernah berdosa. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Apakah Nabi bersalah? Jatuh ke dalam dosa? Iya, yakni jatuh dalam dosa. Nabi itu. Iya. Selesai dakna dari diampuni, betul diampuni, tapi jatuhkah Nabi dalam dosa? Dalam kesalahan? Iya, kesalahan itu dosa ya nih. Jatuh enggak Nabi dalam kesalahan? Dalam dosa ya nih. Ya Abdul Hadi, jatuh enggak Rasulullah dalam kesalahan? Enggak sekali. Rasulullah tidak pernah bersalah, ya kan? Tidak pernah bersalah. Semua perkataan ucapannya betul, semuanya. Naam. Naam ya Abdul Fattahi. Rasulullah bersalah enggak? Salah, berdosa ya. Kemudian ditegur, iya memang betul, kemudian ditegur. Yani Rasulullah bersalah. Kata Harith, Rasulullah bersalah enggak? Salah.
kadang melakukan dosa kecil. Ya. Mada qala Allah Ta'ala? Yani itu salah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Maksum itu pengertiannya apa? Yang tidak pernah berbuat dosa. Salah. Itu pendapat orang-orang Syiah. Maksum itu yang tidak pernah berbuat kesalahan. Maksum itu yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdosa enggak? Berdosa enggak Rasulullah? Loh, tadi diam. Sekarang ngomong berdosa. Berdosa enggak ya Abu Abdillah? Berdosa Rasulullah. Oke, berdosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa besar, walaupun dosa besar, dosa besar. Nah, Rasulullah berdosa. Makanya di dalam surah Al-Fath, iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ghafara laka ma taqaddama min dhanbihi liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Agar Allah Subhanahu mengampuni apa yang telah terdahulu dari dosamu. Ya kan kalau berdosa, salah berdosa ya. Paham ya? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga dari dosa besar. Yang dimaksud dosa adalah dosa kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul, mereka terjaga dari yang namanya dusta. Ya, yang seperti ini mereka terjaga. Mereka kadang jatuh dalam dosa kecil, tapi dosa besar tidak. Ya, mereka kadang keliru dalam beristihad, sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk israr alal khata. Terus menerus berada di atas kesalahan, tidak dibiarkan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau keliru, dibenarkan. Dalam banyak ayat, abasa wa tawalla. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ikhwan. Pernah kadang beliau beristihad, mengeluarkan perkataan, dan itu istihad. Kalau istihad itu betul, maka dibiarkan oleh Allah, disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada teguran. Sehingga menjadi landasan syar'i. Kalau ternyata istihad itu tidak betul, ditegur. Ya. Dan Rasulullah SAW merujuk kembali pada kebenaran. Kisah yang baru saja kita lewati. Ya. Kisahnya Abu Hurairah yang kena pukul sama Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW menyuruh dia untuk membawa sendal, ya, dan katakan kepada siapa yang kau temui yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Bertemu Umar, dipukul oleh Umar, jatuh. Nah, lalu kemudian setelah itu Umar mengikuti sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Umar pun, ya, mengemukakan pendapatnya. Gimana ya Rasulullah, nanti orang mereka lambat untuk, mereka bermalas-malas untuk mengamalkan amalan. Yattaqilun, mereka ittikal nanti,
meninggalkan amalan, pasrah dengan syahadatain. Nah, akhirnya Rasulullah SAW merujuk kembali, menarik kembali. Nah, dari situ Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan bahwa terkadang Rasulullah beristihad dan keliru dalam istihadnya, dan kemudian beliau kembali kalau itu adalah kekeliruan. Tapi tidak pernah Rasulullah SAW itu dibiarkan berada di atas kesalahan. Ketika beliau keliru maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat jumhur dari para ulama. Ya. Fala yakdzibuna 'ala Allah. Mereka tidaklah berdusta terhadap Allah. Wala yusyrikuna bih. Mereka tidak menyekutukannya. Wala yaghusyuna umamahum. Mereka tidak menipu umat-umat mereka. Ya. Wala yaquluna 'ala Allahi illa al-haqq. Mereka tidaklah mengada-ada terhadap Allah kecuali kebenaran. Qauluhu walhamdulillahi rabbil alamin. Sana'un minhu subhanah. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala ala nafsi, terhadap dirinya. Bima lahu min nu'util kamali wa awsafil jalali wa hamidil af'al. Dengan apa yang dimiliki oleh Allah dari sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung, dan perbuatan-perbuatan Allah yang terpuji. Waqad taqaddama al-kalamu ala ma'na al-hamdi fa ughniya an i'adatih. Dan telah terdahulu pembahasan tentang alhamd, dan ya itu sudah cukup ya untuk diulangi kembali, tidak perlu. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafyi wal itsbat. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan terhadap apa yang Allah sifatkan dan Allah beri nama terhadap dirinya antara penafian, meniadakan dan menetapkan. Ya. Jadi untuk menunjukkan kemuliaan Allah, kemuliaan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mesti ada nafi, ada isbat. Ini sudah pernah kita bahas secara ringkas. Nah, untuk menunjukkan kemuliaan Allah, keagungan Allah, mesti ada penafian, ada pengisbatan. Ya. Penafian semata bukan kemuliaan. Pengisbatan semata tidak menunjukkan kemuliaan secara mutlak. Kapan menunjukkan kemuliaan? Ketika ada nafi, ketika ada isbat pula. Lama bayyana fima sabaqa. Ketika beliau telah menjelaskan yang terdahulu, anna ahlus sunnati wal jamaah, bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu yasifuna Allah azza wa jalla bima wasafa bihi nafsah. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah mereka mensifatkan Allah azza wa jalla dengan apa yang telah Allah sifatkan pada dirinya. Ya, jadi bagaimana cara kita menyatakan ini sifat Allah? Ya, kalau Allah menyebutkan itu sifatnya, maka kita tetapkan. Wa bima wasafahu bihi rasuluh, dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Walam yakun dzalika kulluhu itsbatan wala kulluhu nafyan, dan tidaklah seluruhnya itu ditetapkan dengan isbat dan tidak pula seluruhnya penafian, tapi ada penafian, ada pula pengisbatan, digabungkan. Ya. Nabbaha ala dzalik biqauli, oleh karena itu beliau memberikan peringatan dengan perkataan beliau, wa huwa subhanahu qad jama'a. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan fima wasafa wa samma bihi nafsahu.
Allah menggabungkan antara nafi dan isbat. Sebab sifat itu ya terbagi menjadi dua, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala, itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sifat tsubutiyah. Ya. Sifat tsubutiyah, atau dengan istilah yang lain sifat mujabah, sifat yang positif. Yang dimaksud dengan sifat tsubutiyah adalah sifat yang telah ditetapkan, diisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, dan yang diisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Apa yang diisbatkan oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya tsubutiyah. Seperti apa ikhwan? Sifat al-ilm, sifatul qudrah, sifatul izzah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan sifat salbiyah atau sifat manfiyah, sifat yang ditiadakan, sifat negatif. Sifat negatif. Nah, sifat ini adalah sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, dan yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat apa ikhwan? Sifatul zulm. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Saya tidak menzalimi hambaku. Sifat apa lagi ikhwan? Sifatu as-sina. Ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, tidak disentuh ngantuk dan tidak pula tidur. Sifat apa lagi ikhwan? Apa? Anak, na'am. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Sifat-sifat yang dinafikan, sifat salbiyah namanya. Apalagi ikhwan? Al-mithliyah. Wa ma ana bighafilin amma ta'malun. Nah. Ya. Tidak lalai dari apa yang kalian amalkan. Misal sifat enggak? Apa lagi? Banyak. Nah, itu namanya sifat salbiyah. Nah, nanti ada perinciannya lagi, insyaallah suatu saat akan kita bahas. Nah, sifat tsubutiyah juga terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sifat dzatiyah. Ya, yang disebut dengan sifat dzatiyah adalah sifat yang terus menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari Allah. Walladzi ma zala wa la yazalu. Nah, sifat yang terus menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas. Seperti apa ikhwan? Sifat ilm. Tak pernah sifat ilmu itu hilang, terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa lagi? Al-haya. Apa lagi ikhwan? Al-qudrah. Al-izzah, as-sama',
al-basar, apa lagi? Nah, paham itu ikhwan? Nah, ya, ada juga yang disebut dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah itu adalah merupakan sifat yang Allah disifatkan dengannya, tergantung dari masyiatu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menginginkan, maka Allah bersifat dengannya. Ya. Seperti apa? Ad-dhahik. Sifat tertawa, Allah tertawa, yadhakullah ila rajulain qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulanil jannah. Ya. Nah. Bisa difahami ikhwan? Itu namanya sifat fi'liyah. Terkadang di antara sifat ada yang dilihat dari satu sisi dia sebagai sifat dzatiyah, dilihat dari sisi yang lain sebagai sifat fi'liyah. Seperti contohnya apa? Al-kalam. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berbicara? La. Kapan Allah kehendaki maka Allah berfirman, berbicara, ya kan? Nah. Tapi apakah pernah Allah tidak disifatkan dengan sifat al-kalam tersebut? Dalam artian apakah dinyatakan Allah itu pernah hilang sifatnya itu? Tidak. Pada asalnya sifat itu ada. Sifat al-kalam itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah terus-menerus ada? Tidak. Kapan Allah kehendaki baru bersifat kalam tersebut. Tapi bukan berarti hilang. Ya? Allah Subhanahu wa taala punya kemampuan kapanpun yang Allah kehendaki. Ya? Jadi dilihat dari sisi bahwa asal sifatul kalam itu adalah sifat dzatiyah. Tapi dari sisi yang lain, kapan Allah berkehendak maka Allah berfirman, maka itu sebagai sifat fi'liyah. Juga seperti apa? Sifatul khalq, menciptakan. Allah Subhanahu wa taala pada asalnya punya sifat menciptakan. Tapi kapan lakukan penciptaan itu? Apabila Allah berkehendak. Jika Allah menghendaki maka Allah mencipta, jika tidak ya tidak. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah, sifat yang ditetapkan bagi Allah dan sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa'lam, dan ketahuilah, anna kullan minan nafyi wal itsbat, bahwa setiap dari penafian dan penetapan, fil asma'i was sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, mujmalun wa mufassalun, ada yang global, ada pula yang terperinci. Saya kira ini insyaallah pembahasan mujmal dan mufassal akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.